Halo Owners, balik lagi di Ngobrol Bareng Toku. Hari ini kita lagi di kota Cimahi di salah satu toko material namanya Material Berkah Abadi. Dan kebetulan saya Ivan udah bareng sama salah satu ownernya yaitu Mas Maulana. Halo Mas Maulana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Mas ya. Ya, Biar kita bisa sharing juga ke toko penonton-penontonnya kita gitu ya. siap. Nah, mau tahu dong Mas, kalau Material Berkah Abadi sendiri nih udah berapa lama sih tokonya Mas? Sebenarnya kita cabang kelima dan kelima itu kita mulai di tahun 2018. Oh, oke. Di sini. Nah, yang pertama tuh dari tahun Yang berapa? pertama itu tahun 2000-an ya. 2000-an awal. Awal. Oh, berarti udah 20 tahun lebih ya. Lumayan. Oke, gede juga ya, berarti bertahap-bertahap tiba-tiba udah 5 cabang Bertahap nih. dari satu cabang hingga akhirnya melahirkan Melahirkan yang 5 kayak ini ya, cabang-cabang anak kelima ini ya. lainnya. Ya. Oke, nah tapi kalau Mas Maulana sendiri tuh ikut terjun dari kapan Mas? Kalau saya baru 2022-an lah. Untuk fokus sebenarnya dulu waktu masih sekolah, libur sekolah ya sering bantu, tapi untuk seriusnya beres kuliah itu kita langsung ke sini. Gitu. Oke, berarti pewaris ya kita bilang ya. Ya, Waris. mewarisi. Oke. Nah, itu kan 5 toko tuh Mas. Tapi Mas Maulana tahu nggak ceritanya yang toko ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 tuh gimana ya? Kapan mulainya tuh? Awal buka cabangnya gimana? Tahu nggak Mas ceritanya? Awal buka cabangnya karena memang tahun 2000-an dulu tuh mungkin toko bangunan tuh lagi ramai banget gitu. Karena Cimahi juga lagi banyak pembangunan. Alhamdulillah ya dari sana cukup profit gitu. Hingga akhirnya bikin cabang kedua. Dan memang salah satu cita-cita orang tua itu bisa mewarisi anak-anaknya toko bangunan gitu. Bertahap terus sampai ya di tahun 2018 ini kita buka yang kelima. Oke, berarti anaknya ada 5 tuh Mas? Anaknya 4. Oh, masing-masing satu. Ya. Orang tuanya 1, Ya. 5 tuh ya Mas. Oke, keren banget ya. Semua bagi rata ya. Ya, ya. Oke. Nah, terus Mas Maulana sendiri kan berarti umur berapa ya Mas? Sorry. Sekarang 25 tahun. 25 tahun. Oh, masih muda banget ya. Luar biasa. Terus kenapa Mas Maulana kan punya pilihan tuh, kita bilang ya. Itu kenapa mau nerusin toko material, Mas? Karena memang yang pertama kita sebagai anak juga harus berbakti sama orang tua dan memang amanah dari orang tua juga untuk melanjutkan sih. Jadi ya rencananya pengen kerja mungkin di luar negeri, tapi ya udah kita kembali lagi aja ke sini untuk berbakti juga. Sempet pengen kerja ke luar negeri waktu itu. Ya. Berarti kalau boleh tahu latar belakangnya apa sih, Mas? Latar belakangnya hukum sih, hukum keluarga. Jauh banget ya, hukum sama bangunan ya. Nggak ada yang nyentuh-nyentuhnya tuh ya. Iya. Oke, tapi karena balik lagi karena amanah dari orang tua juga. Kita akhirnya balik ikut lagi ke meneruskan. sini. Oke, tapi kan jalanin dari tahun Tahun 2022-an. 2022 itu udah terjun ya. Ya. Nah, terus kalau dari tahun 2022 sampai sekarang ada masalah apa nggak sih yang kayak kayaknya ngerjain kayak bisnis toko bangunan nggak segampang saya dihukum gitu. Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Karena banyaknya barang sih kita harus hafal sama kuantitas, sama jenis-jenis barang, sama kegunaan barang itu apa. Jadi seolah ya kita juga harus belajar jadi tukang juga gitu. Jadi nanti biar ada konsumen yang beli itu kita bisa menjelaskan barang itu gimana. Kadang misalkan ada genteng bocor, bagusnya pakai apa, atau mungkin cat yang udah dicat tapi melotok kembali itu masalahnya kenapa? Kita juga harus ngerti itu. Nah itu Mas Maulana kan nggak ada latar belakang sana kan hukum ya tadi ya dibilang ya. Terus belajar dari mana Mas? Kita belajar macam-macam sih. Kalau terkait barangnya kita belajar sama salesnya tuh. Biasanya salesnya kan menjelaskan barang, spesifikasinya sama kegunaannya gimana. Kemudian juga selain itu dari sosial media sih. Jadi browsing sama dari sales banyak ngobrol ya nanya. Betul banget. Keren juga ya Mas. Berarti tapi nggak jadi tukang kan waktu itu? Nggak seperti itu ya? Tapi ya jadi tukang di rumah buat istri, buat orang tua. Beda lagi ya? Iya. Oke, nah tapi menarik nih Mas, pas awal ngurus benar-benar itu kan tahun 2022 tadi ya? Nah itu tuh mulainya dari benar-benar ngangkat barang juga, nganter barang juga atau gimana? Iya, kita juga ya meski kita owner gitu, kita juga harus tahu dari yang paling bawah gitu. Bahkan kalau di sini ada pasir karungan, kita juga ngarungin tuh, harus tahu. Bahkan pernah juga beberapa kali ngirim barang, biar kita bisa juga merasakan yang di bawah itu seperti apa. Oh, keren. Berarti benar-benar dari bawah dulu, baru belakang naik ke belakang. Ya. Gitu, oke. Nah, terus ada nggak sih Mas kayak tantangan terbesarnya selain si barang-barang itu yang bikin Mas Maulana tuh kayak pusing nih ngurusin toko bawah, kayak pusing banget gitu ya? Ada nggak Mas tantangan? Ada sih, lebih ke karena banyaknya barang dan kemudian juga di sini untuk sistem kita masih konvensional tuh. Jadi kadang bingung mana yang laba bersih, mana laba kotor kayak gitu. Jadi ya masih feeling lah gitu. Oke, berarti semua berdasarkan perasaan ya? Iya. Oke. Nah, berarti kalau kayak pendapatan pengelola itu sekarang udah dicatat juga, Mas? Ya, kalau itu dari dulu kita selalu catat kayak gitu. Cuma memang nggak secara kompleks. Oke.
kompleks tuh maksudnya gimana Mas? Nggak rinci dalam artian yang kecil-kecil tuh masih ada aja yang nggak kecatat. Kayak misalkan ngasih uang ke pengamen, ngasih yang memang jelas, contoh BBM, solar gitu-gitu. BBM solar ya, itu kan karena pasti ada ya. Ya, Tapi yang pasti. kecil-kecil tuh enggak berarti kayak uang rokok, uang kopi gitu-gitu. Ya, Itu kecatat atau enggak Mas? kalau itu kadang kecatat, kadang enggak. Jadi Tergantung inget apa enggak ya. betul. Nah, terus kalau misalnya stok barang gimana Mas? Kalau di sekarang ya ada pencatatan stok barangnya juga atau enggak? Kalau stok barang untuk pencatatan sih ya kita coba masih pakai Excel gitu loh. Tapi itu masih manual banget hitungannya gitu. Tapi ya itu cukup mempermudah sih. Kadang kita misalkan untuk nyari barang dan harganya tinggal, kalau di Excel itu ada sistem ini kan apa? Pencarian. Find and replace gitu. Jadi ya ketemu. Cuma nggak seefisien itu. Oke, berarti sempat pakai Excel berapa lama Mas? Apa dari awal Mas Maulana ngurusin udah pakai Excel? Betul, karena kan ya kita anak kuliahan memang terbiasa sama itu ya. Hmm. Jadi kita coba aplikasikan di sini ya dari awal itu. Oke. Pas awal-awal pakai Excel gimana Mas? Kesulitannya apa tuh? Itu yang mendata barang satu persatu. Lumayan. Apalagi bagian di chat-chat. Ya kan satu chat aja mungkin ada lebih dari 30 warna. Kemudian juga di chat itu ada ukurannya yang beragam. Nah itu lumayan. Oke. Nah, terus berapa lama Mas pas data Excel itu kurang lebih? Sampai sekarang sih kalau bisa dibilang ya sebenarnya masih terus mendata karena barang ada aja yang baru lagi. Kayak Oke, gitu. jadi masih mendata terus lah ya. Udah terus lumayan mendata. lama ya berarti ya. Ada punya pengalaman buruk nggak sih Mas? Kayak misalnya soal stok atau mungkin soal karyawan atau apa gitu? Ada aja yang piutang-piutang nggak terbayarkan kayak gitu. Oh, nah itu gimana tuh Mas solusinya? Kan pas awal ngurusin kan toko udah berjalan kurang lebih sekitar 4 tahun ya. Baru Mas Maulana benar-benar lanjutin tuh. Ya. Nah, berarti kan udah ada utang piutang yang numpuk. Nah, terus solusi dari Mas Maulana waktu itu gimana? Ya kita coba follow up sih gitu. Follow up terus, orangnya kita tagih dengan cara yang baik kayak gitu. Kalau dia bisa bayar ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya mungkin mudah-mudahan jadi istilahnya pahala buat kita lah gitu. Oke. Nah, Ya. berarti Mas Maulana tuh ngirim orang ke sana atau gimana Mas? Iya, kita coba kirim orang ke sana, kita coba tagih gitu. Cuma memang kasusnya ada yang memang dia akan bertanggung jawab gitu, karena memang dia juga mungkin ketipu ya sama sama orang lain juga, tapi dia bertanggung jawab gitu. Cuma kadang ada juga yang dia kabur. Kita coba usut gitu lewat KTP-nya, lewat apa, tapi ya nggak ketemu di mana. Jadi agak repot juga. Jadi ya udah kita fokus aja deh di toko bangunan sambil kita coba evaluasi kesalahan-kesalahan kita. Oh, oke. Nah, itu utang piutangnya yang numpuk pas awal-awal Mas Maulana masuk, itu tuh berapa persen yang berhasil ditagih Mas? Yang tagih bisa dibilang 70% adalah. Oh, lumayan lah ya. Lumayan. Masih lebih dari 50 ya. Nggak setengahnya ya. Ya. Oke, itu kayak yang soal utang piutang. Ada nggak Mas kayak misalnya permasalahan di karyawan? Karena kan Mas Maulana tergolong muda nih. Ngurusin berarti pas benar-benar ngurusin tuh baru umur 22 tahun. Nah, ada pengalaman yang nggak enak nggak Mas sama karyawan? Apalagi kan Mas Maulana muda kan, takutnya kayak yang udah lama kerja, pasti kan lebih ngerti daripada Mas Maulana waktu itu. Itu gimana tuh Mas? Ya, perbedaannya sih kita kan dulu mahasiswa gitu, kemudian kita langsung kembali ke toko yang kita mungkin bisa bilang SDM-nya berbeda lah kayak gitu. Mungkin sama tukang, sama sopir atau apa. Paling dari gaya komunikasi harus kita sesuaikan, kemudian juga dari kita juga harus lebih mengerti mereka sih gitu, karena memang antara mahasiswa sama tukang-tukang itu berbeda, harus tahu cara komunikasinya kayak gimana. Oke, nah komunikasi yang waktu itu dicoba-coba sama Mas Maulana sampai, oh kayaknya ini yang paling cocok nih, itu tuh apa Mas yang kayak gimana? Dari bahasa mungkin kita nggak usah pakai bahasa-bahasa yang berat ya. Oke. Ya, santai-santai aja. Kemudian juga kita coba berbaur gitu, ngopi bareng. Ngopi bareng. Kita coba juga, kalau saya di sini ya coba misalkan ikut ngarungin juga, ikut pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu. Oke, berarti ikut ngebantuin juga sampai ke ikut detail-detailnya bantu. ya. Ada nggak sempet kayak cekcok sama karyawan-karyawan yang mungkin yang masih ada di sini atau yang udah lama gitu pas awal-awal? Cekcok sih ada aja dulu gitu. Kalau memang problem itu udah nggak bisa diselesaikan lagi ya kita keluarkan aja. Kita juga nggak usah nyimpen duri di dalam daging terus-menerus gitu. Kita selesaikan aja. Tapi kalau memang masih bisa diperbaiki dan terbukti kembali menjadi lebih baik ya kita lanjutkan. Oke, berarti balik lagi lah ya tergantung personal masing-masing ya. Terus kan tadi ada sempat bilang ya udah kalau misalnya memang udah sampai berkali-kali akan kita keluarin gitu. Tapi ada nggak hak-hak yang memang harus dipenuhi dulu nih? Karena kan balik lagi ya namanya orang ya kerja pasti kan ada kayak menuntut hak. Hak-haknya harus dipenuhi dulu atau gimana tuh Mas kalau betul? Tergantung sih, kalau memang dia
Cuma rata-rata yang seperti itu merugikan toko kan gitu. Hmm. Dan ketika memang merugikan, jelas itu nggak ada pesangon, nggak ada apa. Ya udah, bisa dibilang ya kita keluarkan secara tidak terhormat gitu, karena memang terbukti merugikan. Oke, berarti balik lagi tergantung kesalahannya. Tergantung kesalahannya bagaimana. Oke. Nah, terus mau tahu deh Mas, pertama kali nih ketemu Toku tuh kapan sih Mas? Pertama kali ketemu Toku 2024 kali ya. Udah lama sebetulnya. Udah lama ya? Mm-mm. Oke. Dari yang saya dengar itu Toku V1 ya, masalah. Tapi belum saya coba dalami lagi. Cuma karena memang kebutuhan dan juga kita perlu untuk terus mengembangkan toko bahan bangunan, ya kita coba pelajari Toku. Alhamdulillah sekarang ada yang V2 gitu. Iya, udah versi baru ya? Ya. Oke. Nah, apa yang bikin Mas Maulana tuh kepikiran kayak kan jalanin toko bangunan kurang lebih dari 2022 sampai 2025 ya, udah hampir 3 tahun tuh. Apa yang bikin Mas Maulana kepikiran kayaknya nih saya harus cari sistem ya gitu. Ya biar jelas juga sih kayak kita profitnya berapa kayak gitu. Kadang kalau masih pakai feeling gitu ya kita juga masih khawatir apakah uang yang kita pakai ini memang uang yang harus berputar atau mungkin uang yang memang itu laba bersih buat kita. Oke. Berarti lebih ke profitnya ya? Ya. Yang memang kayak kalau sekarang berarti nggak ketahuan ya secara profit ya? Masih nggak ketahuan. Sebenarnya ketahuan tapi dari transaksi yang memang itu terlihat secara jelas gamblang gitu. Kayak gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil itu kan kita nggak mungkin tiap hari ngitungin bon, oh per item ini untungnya berapa gitu, dan itu pasti banyak sekali gitu. Oke, jadi lebih ke arah profitnya aja ya. Tapi kalau soal stok gimana Mas? Sama stok juga sih, pemantauan stok. Kita juga kadang ada stok yang menumpuk di belakang itu di gudang. Kadang kita juga order lagi ke sales untuk barangnya ternyata masih ada. Jadi untuk lebih manajemen stok yang lebih rapih lah. Oke, jadi pas ngorder barang tepat ya, barangnya memang yang udah lagi setengah sedikit atau udah habis. Oke, nah kalau dulu tuh sebelum pakai sistem tuh ngaturnya gimana Mas? Kita masih konvensional banget. Masih pakai untuk nota, kita masih pakai nota mungkin toko bangunan familiar ada putih sama merahnya kayak gitu. Sama untuk stok barang juga paling kita sambil keliling-keliling itu, oh mana yang barangnya udah sedikit lagi kita data tuh baru kita order. Oh, nah ini menarik nih. Berarti kan sempat keliling-keliling buat nyatatin stok tuh. Jadi jarang nih ditemuin toko. Biasanya kan opnam stok di toko itu nggak sering ya. Nah kalau di sini Mas Maulana pas masih manual ini tuh opnamnya seberapa sering sih Mas gitu? Kalau untuk cek sih ya sebenarnya kita setiap hari aja. Kita misalkan tiap sore tuh udah mulai mau tutup toko, kita keliling-keliling gitu. Misalkan chat ini udah ada yang kosong nih, kita data kayak gitu. Atau mungkin sambil berjalan aja ketika memang ada yang beli, kemudian kita ngelewat ke barang tersebut, oh ini barangnya ada sedikit ya kita data. Hingga nanti kita ketika masuk sore hari kita storekan mana barang yang udah mulai sedikit. Tapi pas ngelakuin itu efektif atau enggak sih Mas? Ya dibilang efektif atau enggak, ya lumayan sih kita jadi tahu barangnya. Cuma karena memang mungkin di sini SDM-nya juga agak kurang untuk merapikan barang. Kadang ada barang yang dia itu nggak kelihatan gitu. Kita stok bahwa itu kosong, ternyata masih ada. Makanya di situasi memang kita lagi agak santai, kita coba rapikan lagi barangnya. Mana yang memang berantakan, kita rapikan gitu. Oke, berarti tetap lah perapian itu memang harus hari ke hari ya, biar tetap stay ya. Betul. Seperti itu ya. Oke, tapi pernah atau sering ngalamin mistock nggak sih Mas? Salah gitu? Sering Pernah. ya? Itu lumayan, nggak terlalu sering juga sih, beberapa gitu. Kadang ketika kita ngerapihin barang, misalkan sepatu boot ukuran 39 gitu. Perasaan kemarin nggak ada, kok sekarang jadi ada banyak gitu. Nah, ternyata ada barang yang menyali. Oke, berarti bikin perputarannya jadi macet ya. Betul. Terus kenapa nih Mas Maulana kan udah sempat nyari-nyari tuh pakai Excel dan lain sebagainya. Tapi tetap kenapa setelah dari 2024 kenal Toku memutuskan untuk mau cobain Toku tuh kenapa Mas? Karena dari Excel itu kan dia nggak bisa mengatasi semuanya gitu. Kita juga nggak bisa tahu laba bersih, laba kotor dari Excel. Jadi ya memang harus perlu pakai sistem gitu aja sih. Jelas, ya. Dan juga data stok opnam lain sebagainya, macam-macamnya ada di sana. Terus banyak nih Mas sebenarnya toko-toko tuh yang kalau dibilang pas mau coba pakai sistem atau ngerapihin pakai Excel deh minimal gitu ya. Itu mereka udah takut ribet. Nah, menurut Mas Maulana gimana? Kalau dibilang ribet pasti ribet ya gitu. Namanya juga transisi dari yang namanya konvensional ke sistem gitu. Tapi insya Allah ketika memang dia itu sudah terdata dan ketika saya pakai Excel itu
Itu sangat cukup membantu sih, karena saya nggak hafal semua barangnya kan dan harganya berapa. Tapi ketika memang udah pakai Excel, tinggal find nama barangnya, langsung ketemu harganya, langsung ketemu gitu. Meski memang di awalnya saya coba ngubek-ngebek dulu itu apa harganya berapa, nama barangnya apa. Berarti wawasan produknya sambil berjalan tuh ya Mas? Sambil berjalan. Nah kalau Mas Maulana sendiri ketika memutuskan untuk awal pakai sistem atau pakai Toku, itu ada kekhawatiran atau ada ketakutan nggak Mas? Kekhawatiran sih lebih ke apa ya? Khawatirnya prosesnya ya lama gitu. Tapi alhamdulillah kemarin setelah tanya-tanya, contoh salah satu yang agak merepotkan itu kan di input barang gitu. Setelah kemarin tanya-tanya ya ternyata bisa diinjek melalui Excel, jadi ya data yang memang saya kumpulkan dari Excel sejak tahun 2022 misalkan itu bisa langsung di-input aja, nggak usah ngulang dari awal. Oke, berarti sebenarnya membantu lah ya dengan proses itu juga ya. Betul. Oke, nah terus ada banyak juga toko-toko tuh suka berasumsi Mas, kalau pakai sistem tuh mahal. Kalau menurut Mas Maulana sendiri, toko tuh mahal atau nggak sih? Relatif sih, enggak deh. Kalau kita bandingkan gitu ya, misalkan kita menggaji karyawan selama 1 tahun bisa lumayan tuh dikalikan aja selama 12 bulan gitu. Nah, tinggal kita coba bandingkan dengan anggaplah misalkan si toko ini sebagai orang yang dia orang itu bisa menganalisa laporan kita, bisa cetakin surat jalan kita, apakah ada orang yang bisa kayak gitu dan kemudian digaji dengan semurah itu kan. Jadi ya bisa dibilang ya murah aja. Terus banyak juga nih Mas Maulana, sebenarnya ketakutan orang-orang tuh kayak kalau mau pakai sistem dia nggak ngerti atau gaptek. Nah, terus kalau menurut Mas Maulana sendiri gimana? Kalau kemarin sih lihat demonya ya cenderung mudah untuk dipahami toko ini gitu, dari dashboardnya kemudian juga user interface-nya. Jadi ya cukup oke lah. Dan itu juga udah memenuhi kebutuhan di toko bangunan gitu. Kadang ada beberapa sistem yang memang dia gitu misalkan nggak bisa untuk melakukan transaksi tempo, tapi di toko kemarin lihat bisa ternyata. Oke, tapi Mas Maulana sendiri nggak ada background IT kan ya Mas? Nggak ada. Tapi bisa-bisa aja ya untuk mempelajari dan ya, coba implementasi. Bisa lah, apalagi kita kan anak muda harus bisa lah. Aku penasaran nih karena ini toko cabang kelima, apa sih strategi yang udah sempat Mas Maulana bikin atau pikirin nih buat bisa ngembangin toko cabang kelima ini gitu? Untuk ngembangin kita pertama itu salah satunya pakai sistem itu adalah upaya untuk mengembangkan gitu, karena kita juga pengen mengembangkan toko misalkan untuk ngemenuhin barang di sini, kita juga belum tentu bisa ketika memang nggak tahu laba bersih dan kotornya. Khawatirnya malah kita pakai uang yang itu sebenarnya perputaran buat di toko gitu. Jadi pentingnya kita pakai sistem biar tahu laba bersih, laba kotornya berapa. Ketika memang ada keuntungan, kita gunakan untuk pengembangan, entah itu mungkin renovasi, entah itu banyak lah hal di toko. Nah, tadi kan kita banyak ngomongin soal keuntungan atau laba ya. Nah, kalau ketika Mas Maulana sebelum tahu laba bersihnya, itu tuh gimana cara pengambilan keputusannya Mas? Biar kira-kira tuh, kayaknya ini uang toko nih, kayaknya ini uang buat perputaran, kayaknya uang yang bisa saya pakai. Nah, untuk saat ini tuh kayak gimana tuh kalau sebelum pakai? Kalau kita sih kita juga harus disiplin ya gitu. Jangan sampai kita pembelian ke supplier itu nggak lebih dari omset gitu. Misalkan dalam 1 bulan contoh gitu dapat 500 juta, yang namanya order ke supplier itu nggak boleh lebih dari itu, harus misalkan hanya 200 juta atau 100 juta. Kemudian dari situ kita ambil tuh dari omset dikurangi order itu misalkan kita ambil 5%-nya. Nah itu kita manfaatkan. Oke, berarti kurang lebihnya kita ambil angka rata-ratanya atau jalan tengahnya dulu ya. Betul. Ada harapan apa nggak nih Mas? Setelah menggunakan sistem, harapannya apa sih Mas di toko buat Mas Maulana sendiri? Ya harapannya tentu omsetnya meningkat, pekerjaan kita juga tetap tetap terjaga dengan baik gitu. Mudah-mudahan juga karyawan juga mudah memahami dan ya lebih transparan lah, kita bisa melihat mana yang memang keuntungan kita, mana yang memang uang itu harus untuk berputar terus di toko. Oke, berarti harapannya biar tetap bisa berkembang, udah gitu tepat tuh ya perputaran uangnya ya kalau bisa. Mas Maulana, ini kan Mas Maulana ini salah satu toko yang udah ikut program training batch-nya Toku nih. Menurut Mas Maulana sendiri gimana ketika udah mengikuti kurang lebih hampir 1 bulan ini? Setelah mengikuti sih dari video-video demonya itu cukup mudah dipahami, juga komunikatif dan mudah diaplikasikan gitu. Ya mungkin pesan untuk barangkali yang ingin mau ikut bootcamp ya ikuti dulu aja gitu, karena memang
di sana juga kita akan jauh lebih mudah untuk memahami sistem toko. Oke, implementasinya juga bertahap gitu ya. Implementasinya bertahap. Terus ketika ngikutin sampai hampir sebulan ini, gimana proses yang diajarinnya tuh kayak gimana sih Mas? Untuk prosesnya mulai dari input barang, kemudian juga kita dari mengetahui fitur-fitur yang ada di toko, mulai dari masternya, kemudian juga ya seputar yang ada di bahan bangunan itu semuanya ada sih. Tapi yang salah satu paling memudahkan sih bisa kita injek barang itu, injek data barang. Kita nggak perlu masukin satu persatu barang karena ya tahu sendiri lah bahan bangunan kan barangnya bisa ribuan gitu. Bayang aja ribuan barang itu kita masukkan satu persatu agak repot, tapi dengan sistem injek via Excel itu dalam 1 detik juga bisa langsung masuk. Yes, oke. Berarti menurut Mas Maulana ketika ikutin bootcamp ini membantu Mas Maulana juga ya dalam proses belajar karena yang namanya kita ingin memahami suatu aplikasi atau apa perlu diajarkan dulu kan itu. Dengan ikut bootcamp ini kita jadi lebih paham dan bisa siap lah untuk mengimplementasikan sistemnya ke toko kita. Nah, Mas Maulana boleh dong coba di-sharing nih ke toko-toko lain gitu ya. Mungkin biar terinspirasi seperti Mas Maulana nih, terbuka pikirannya untuk bisa pakai sistem atau join ke bootcamp biar mereka benar-benar bisa implementasi dan mempermudah bisnis mereka juga. Ya, bisnis toko bahan bangunan itu bisnis yang nggak mudah gitu. Ada banyak sekali barang yang ada di dalamnya dan pikiran otak kita juga terbatas kalau untuk bisa menghafalkan semua barang itu. Dan di era digital yang memang kita sudah sangat terbantu dengan teknologi, sistem insya Allah akan sangat membantu kita gitu. Salah satunya sistem dari toko. Kita nggak perlu lagi menghafalkan satu persatu barang, kita nggak perlu lagi mencoret-coret misalkan harga jualnya di setiap barang gitu, tapi cukup input aja via sistem dan kita tinggal input aja nama barangnya apa dan kita udah langsung tahu tuh harga yang pantas untuk kita jual berapa gitu. Oke, sip. Nah, kalau misalnya ada penonton-penontonnya kita yang mungkin lagi nyari bahan bangunan nih di daerah Cimahi, Bandung dan sekitarnya. Kalau mau nyari toko material abadi, ada di mana sih Mas alamatnya? Sama Untuk alamat kita ada di Cimahi Utara ya. Ini cukup dekat juga dengan Pemkot Cimahi, cabang kita juga ada 5 itu. Dan untuk lokasi toko saat ini ada di Jalan Encep Kartawirya nomor 41C. Mudah diaksesnya di pinggir jalan juga dan bisa juga dicari sosial media kita atau di Google Maps itu ada material berkah abadi. Oke, kalau mau order barang, nomor WA-nya di nomor berapa Mas? Di 0821 2148 3765. Oke, sip. Thank you banget Mas Maulana buat sharingnya hari ini. Semoga banyak ngebantu toko-toko di luar sana dan semoga toko material berkah abadi ini makin berkah, makin ramai, makin berkembang sesuai harapan Mas Maulana. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih Mas. Oke, itu dia teman-teman. Sampai ketemu lagi di sesi ngobrol bareng toko selanjutnya.